Ada 3 titik di dalam bekam, dalam hijamah. Titik yang pertama adalah titik sunnah, ya, titik sunnah. Titik sunnah merupakan titik bekam yang didasarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi titik sunnah ini adalah titik bekam yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Ya, titik sunnah. Kedua, titik rekomendasi dari dokter muslim dan ulama terdahulu. Ini titik yang kedua. Kemudian titik yang ketiga, berdasarkan kajian anatomi dan fisiologi tubuh. Nah, jadi ini titik yang ketiga. Jadi misalnya kita keluhannya sering kram kakinya, maka di titik kaki dibekam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apa saja titik sunnah itu? Yang pertama, titik sunnah adalah ummu mugits. Ya, ummu mugits yaitu tepat pada posisi pada tengah atas dari kepala. Jadi ummu mugits itu, ibu-ibu, cara ngambil titik umum bugis itu gini, kita tarik dari kuping, dari telinga, jumpa di atas, kemudian tarik dari hidung dan belakang. Nah, perjumpaan persilangan itulah titik umum bugis. Dari kuping tarik, kemudian hidung tarik. Nah, perjumpaannya itulah titik umum bugis. Saya pernah dapat hadis, tapi saya cari-cari nggak dapat lagi. 113 penyakit yang diangkat. Nah, kalau ini saya sampaikan manfaatnya menyembuhkan sakit kepala, migrain, vertigo, stroke, diare kronis, kemudian kelumpuhan atau lupa. Ya. Ini titik umum bugis. Dan titik umum bugis ini reaksi tarikan bekam itu akan terasa sampai ujung kaki. Jadi kalau ditarik di umum bugis itu rasanya sampai ke ujung kaki. Kedua, titik alhamah. Alhamah ini posisi bagian tengah kepala. Kemudian al-yafuq. Al-yafuq posisi pada pertemuan kepala bagian depan. Al-yafuq ini ubun-ubun tau? Ubun-ubun. Itu ubun-ubun. Kemudian ar-ra'su. Ar-ra'su ini adalah posisi bagian kepala yang ditumbuhi rambut. Jadi bagian mana saja yang ditumbuhi rambut ini nama titik ar-ra'su. Dan pada umumnya dia di kepala belakang. Karena kepala belakang ini adalah bagian saraf perintah. Jadi titik ini juga bisa digunakan untuk orang yang gangguan mental, yang rasanya mau jalan-jalan gitu. Itu rasa. Kemudian titik bekam al-akhdain, yaitu titiknya di bagian leher belakang, ya, di jalur di bawah ujung terakhir tumbuhnya rambut di leher. Jadi kalau terakhir tumbuhnya rambut itu titik al-akhdain, kanan kiri. Ya, 2 titik. Jadi biasa kalau ujung rambut itu kan di sini. Nih. Nah, itu al-akhdain. Manfaatnya mengobati kaku kudu, ya, kaku leher. Kalau punya riwayat hipertensi, ini sering kaku lehernya. Kemudian sakit kepala, kejang, hipertensi, ya, darah tinggi, kolesterol. Nah, kolesterol titiknya di al-akhdain. Kemudian al-kahil.
Titiknya al-kahil ini 2 jari di bawah cervical 7. Cervical 7 itu kalau kita hitung Bapak Ibu, cervical 7 itu dari pangkal tulang leher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengkuk. Itu cervical 7. Dan tidak boleh titik bekam di tengkuk. Karena ada efek samping. Jadi 2 jari, minimal 1 jari di bawah tengkuk. Jadi nanti periksa tengkuknya di mana. Nah, 1 jari atau 2 jari di bawah tengkuk. Kalau di tengkuk, maka akan ada resiko. Ada resiko. Jadi di bawah tengkuk. Kalau ini tengkuknya, berarti di bawah. Ternyata kemarin kita diskusi sama Dr. Qadri. Beliau dokter anestesi di Adam Malik. Ternyata kenapa di sini menjadi titik sunnah? Ternyata ini di al-kahil ini ada persilangan antara jalur ini sama jalur atas di sini. Maka di dalam hadis 72 penyakit. Luar biasa ya. 1 titik saja 72 penyakit. Kalau berobat ke dokter, 1 obat 1 penyakit. Kalau ini 1 bekam 1 titik bekam 72 penyakit. Maka luar biasa nih. Maka kemarin kita buat materi Amazing of Bekam. Jadi bekam itu sangat luar biasa. Kemudian titik bekam Al-Jahru. Al-Jahru itu ada 4 titik. Titik pertama yaitu Al-Jahrul A'la. Al-Jahrul A'la ini dia pas belikat kanan dan kiri. Kemudian Al-Jahru Wasati, yaitu tengah. Ini titik lambung dan leper, kemudian juga pankreas. Jadi kalau orang diabetes, ini titiknya. Sakit jantung, sakit batuk, sesak napas, di sini titiknya. Ini manfaatnya nih, banyak nih. Nah, baca sendirilah. Berapa manfaatnya nih? Ada berapa penyakit ini? Ya. Kemudian ada titik al-qatanul alawi, yaitu posisi di samping ruas tulang lumbar 1 dan 2. Tulang lumbar 1 dan 2. Kemudian ada al-qatanul sufla, posisi pada samping tulang ekor. Jadi nanti diraba tulang ekornya, di samping kanan kirinya itulah al-qatanul sufla. Kemudian ada lagi titik sunnah namanya al-warik. Al-warik titiknya pada posisi bagian pinggul kanan. Ini al-warik. Ya, di pinggul. Jadi kalau bekamnya harus tertutup lah. Jadi ini al-warik ya. Manfaatnya banyak sekali nih. Kemudian ada jahrul qadam, punggung kaki. Ya. Ini titik bekam sunnah di kaki. Alhamdulillah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini titik yang saya sampaikan titik sunnah. Tapi kalau tadi kan di awal ada 3 titik. Yang saya sampaikan hanya titik sunnah. Karena PBI itu fokus di bekam sunnah. Ternyata Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mencukupkan titik sunnah ini saja sebenarnya sudah sempurna. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sudah mencakup semua organ. Jadi Bapak misalnya sakit apa? Sakit hati. Bekamnya di Jahrul A'la. Tapi di ruqyah dulu. Kalau sakit sesak napas, Jahrul A'la. Kemudian Jahrul Wasati. Ya. Jadi semua titik sunnah sudah mewakili semua organ. Organ kepala, jantung, paru, pankreas, lambung, kemudian ada usus, kemudian ada
wasir, ambean dan sebagainya sampai kaki asam urat itu di jahrul qadam. Ya. Sudah cukup. Jadi nggak perlu ngada-ngada ngarang titik ini. Ya, boleh-boleh saja. Jadi ada titik larangan. Kita masuk materi. Sampai sini ada pertanyaan?